Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, sahabat khosyiin, mari kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semoga orang tua kita yang sudah almarhum dan almarhumah, alam barzahnya menjadi taman surga. Guru-guru kita, kiai kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sahabat salikin, tolong dilihat surat Toha ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan yang tidak bengkok. La iwajah, tidak bengkok, alias lurus. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Yang di rumah bisa dilihat slide. Wa khasha'atil aswat, dan suara itu khusyuk. Lirrahman, di hadapan Allah yang maha kasih sayang. Fala tasma'u illa hamsa, maka tidak terdengar kecuali bisikan. Maka tidak terdengar kecuali apa? Bisikan. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Berkaitan dengan kemarin ketika kami safar menjumpai masjid yang namanya
sabilun najwa. Sabilun najwa itu artinya jalan, najwa itu bisikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita disentuh Allah, disentuh, connect, nyambung, maka suara kita itu enggak bisa keras. Yang terdengar hanya hamsah, lirih, desahan, bisikan. Pelan-pelan. Orang kalau membisik itu tandanya dekat atau jauh? Dekat. Kalau teriak memanggil tandanya jauh, masih ada jarak. Kalau berbisik itu tandanya sudah dekat. Allah itu maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku itu sangat dan maha dekat. Jadi bacaan Al-Quran di dalam sholat dan doa-doa sholat itu seharusnya kesadarannya adalah berbisik. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah itu mendengarkan bacaan kita dan tahu bacaan kita. Banyak orang sholat kesadarannya masih membaca, masih satu arah seperti membaca koran, belum dua arah, belum kesadarannya berbisik. Jadi tolong sahabatku yang luar biasa, ketika kita membaca doa sholat, ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, bacaan kita itu betul-betul didengarkan oleh Allah yang maha mendengar. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika itu sahabat bersama Rasulullah di lembah teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Rasulullah menegur, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kamu itu bukan memanggil kepada Tuhan yang tuli dan tidak ada. Tuli, asomma. Asomma itu artinya tuli. Tuhanmu itu bukan tuli. Enggak usah teriak. Wala ghaiba, Tuhanmu itu ada, bukan tidak ada. Lihat, perhatikan, rata-rata orang sholat kesadarannya Allahnya sudah ada apa belum ada. Kalau kesadarannya ada, pasti enggak berani asal-asalan, baik segi gerakan maupun bacaan. Betul Pak Fauzi? Apalagi tarawih yang tercepat sedunia. Berkali-kali kita sampaikan, ketika karyawan, anak buah bekerja diawasi mandor, atasannya ada mandor dan tidak ada mandor, beda enggak? Beda. Murid ada guru ngawasi dan tidak ada pengawas, beda? Beda. Dan sholat kita itu, Bu Edi, betul-betul beda. Betul-betul beda. Saking nemennya bahwa Allah itu wujudun maha ada. Wujud itu maha ada. Yang maha adanya tidak bisa diragukan oleh keberadaan kita. Yang tidak bisa ditutupi oleh keberadaan alam semesta. Allah itu maha ada. Sedangkan sholat kita itu Allahnya belum ada. Betul sudah hafal wujud kidam baqa, tapi sekedar hafalan, belum diamalkan, dipraktekkan di dalam sholat. Allazi yaraka hina taqum, Allah itu melihat ketika kamu berdiri sholat, melihat.
wa taqallubaka fis sajidin, melihatmu ketika gerak sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia itu maha mendengar, maha loh, maha mendengar, al alim dan maha tahu. Tingkatkan kesadaran kita bahwa bacaan sholat kita bisikkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu saya contohkan seperti lomba musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran, seni membaca Al-Quran, yang di situ ada 3-4 juri, yang tentunya jurinya itu telinganya enggak tuli. Dan yang membaca hati-hati enggak, Pak Ghafur? Hati-hati. Takut mencuri nafas, takut salah makhrajnya, takut salah tajwidnya, takut itu. Adabnya membawa Al-Quran, sikap membacanya itu dinilai. Kenapa sholat kita itu masih belum ada rasa takutnya? Khusyuk itu artinya takut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada waktu itu, pada hari kiamat, pada hari di hadapan Allah, wajahnya itu ketakutan. Tolong dilihat itu ayat 11 itu. Ayat 11. Ya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Perhatikan itu. Dan tunduk, ayat 111. Ya, ayat 111. Kalau tadi kan ayat 108. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah mereka tunduk kepada Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Betul? Hampir sama dengan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah mereka penuh ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab tafsir disebutkan khusyuk itu artinya khaifuna, orang yang takut. Salatnya diawasi, dilihat, didengar, dinilai. Dan betul, orang yang kesadaran Allahnya sudah dekat, insya Allah bacaannya itu nuansanya berbisik, doanya itu berbisik. Berbisik itu menandakan sudah dekat. Lanjut. Setiap gerak itu harus ada niat mendekati. Setiap bacaan doa harus ada niatan mendekati. Mendekati, didekati. Jangan sampai bacaan doa sholat kita sekedar baca. Sama-sama membacanya innamal a'malu binniyat. Satu membaca tidak ada niatan untuk mendekati Allah. Satu membaca ada niatan untuk mendekati. Mendekati dan didekati. Tolong kesadaran itu sering dilupakan setan. Biarkan si hamba itu sholat, tapi tidak ada niat untuk mendekati dan didekati. Dan Allah itu sudah sangat dekat dan maha dekat. Kira-kira yang tidak dekat Allah apa hamba? Yang tidak dekat. Kira-kira yang menjauh Allah apa hamba? Hamba. Kata Allah, aku aslinya enggak kemana-mana. Dan aku tidak di mana-mana, tapi kamu yang tawaf di pasar, kemana-mana. Aku tidak di mana-mana,
Buka surat An-Nur ayat 35 itu. La syarqiyya wala gharbiyya. Allah itu tidak di timur dan tidak di barat. Menunjukkan Allah itu tidak kemana-mana. Walaupun si hamba ini datang di depan Ka'bah alias ke barat, bagi negara yang di baratnya Mekah berarti ke timur. Kalau hatinya kotor, yang ke barat nggak ketemu Allah, yang ke timur nggak ketemu Allah. Akhirnya nanti Ka'bahnya yang disalahkan. Atau arahnya yang ditarakan. Saya ini Ustadz sudah mustaqbilal kiblati. Adaan makmuman, adaan lillahi ta'ala. Nanti jangan-jangan kompas. Kompasnya ini nanti jangan-jangan disalahkan. Yang saya maksud kompas itu Ka'bah. Sebagai kompas ketuhanan itu kan Ka'bah. Betul. Dan sebagai wasilah itu adalah sholat. Saya loh masih sholat kok gini-gini toh loh. Yang disalahkan adalah sholatnya. Yang disalahkan adalah Ka'bahnya. Jangankan begitu, wong tingkatan Allah jadi disalahkan kok. Ya Allah, mari bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk menjumpai Allah yang tidak di timur dan tidak di barat. Siapa itu? Hati yang sudah ada nurnya Allah. Hati yang sudah dimasuki nur ala nur. Insya Allah nanti menjumpai Allah dengan berbisik yang tidak di timur dan tidak di barat. Allahu nurus samawati wal ardh. Wassalatu nur. Salat itu cahaya. Dan cahaya salat ini tidak diberikan kepada sembarang orang yang mencari, yang mendekati, yang punya nur. Semoga dipahamkan Allah. Yahdillahu linurihi man yasha. Yang di rumah dengarkan. Cahaya Allah, hidayah Allah berupa cahaya. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Cahaya sholat, wassolatu nurun. Sholat itu cahaya. Maaf, banyak orang yang sholat tapi cahayanya tidak ada. Cahaya itu milik Allah. Islam itu juga cahaya. Maaf, banyak orang Islam tapi tidak punya cahaya. Bagi hati yang sudah dikaruniai nur ala nur, cahaya di atas cahaya, maka berjumpa Allah la syarqiyya wala gharbiyya, tidak di timur dan tidak di barat. Pak Fauzi pernah berbisik enggak? Berbisik itu ke arah mana? Enggak ada. Berbisik itu tidak ada. Dan kalau kita berbisik itu orangnya ada enggak? Ada. Dekat. Dekat. Semakin dekat, semakin nyaris tidak terdengar. La tasma, nyaris tidak terdengar. Illa hamsa. Supaya jenengan lebih paham, kekasih dengan kekasih ketika bercinta, suami istri ketika bercinta, itu kalau saking dekatnya sudah tidak ada suara. Tapi yang ada adalah getaran cinta. Getaran cinta yang hakiki, la sautun wala harfun, tidak berupa suara dan tidak berupa kata-kata. Itu yang hakiki. Apa? Listrik. Listrik itu ada suaranya enggak? Enggak ada. Tapi ada nyala lampu? Ada. Itu menunjukkan ada listrik. Apa istilahnya? Taspen. Sekali-kali Pak Fauzi, sholat kita di taspen. Doa sholat kita, bacaan Al-Quran kita itu ada setrumannya apa tidak? Dan ada setrumannya itu koneknya di dalam apa di luar? Di dalam yang konek, luarnya cahaya.
Semoga paham. Sibukkan konek di dalam, nanti buktinya lampunya itu cahaya nyala. Betul ya? Betul? Ya Allah. Kita itu jangan terlalu jangan terlalu pede pada kabel. Apakah setiap ada kabel itu lampu bisa cahaya? Belum tentu. Bisa jadi tembaga serabut yang ada di dalam kabel itu putus. Kita jangan pede dengan gerakan sholat, ruku dan sujud. Kalau hati, serabutnya, tembaganya tidak berusaha untuk disambungkan. Pak Maimin ini nyambung nggak Pak Min? Ada orang sholat, ngaji, merem dan ngantuk, berarti dalamnya dalamnya nggak nyambung. Kalau nyambung berarti kan matanya itu melorok. Betul ya? Lampu itu kalau ada aliran listrik berarti lampunya nyala, matanya nyala. Jenengan pernah nggak melihat orang tidur, matanya bagaimana? Oke, jenengan pernah nggak melihat jenazah, matanya bagaimana? Itu menunjukkan bahwa ruhnya sudah putus. Berarti setiap tidur itu ruh kita, alhamdulillah nggak disolati. Putus itu. Sibukkan di dalam ini loh. Hati ini loh, jiwa ini loh. Cinta getarannya itu ada di dalam. Ada di dalam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Perhatikan, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Dalam keadaan diam itu kita nanti mampu merasakan la'allakum turhamun, rahmat yang diturunkan, getaran yang diturunkan, ilmu baru yang diturunkan dalam keadaan merenung, dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam itu kita akan menjadi orang yang peka. Peka. Apa tadi? Sabilun najwa. Jalan bisikan dengan Allah. Kalau kita tidak dikasih jalan, maka kita tidak bisa berbisik. Kemarin di Masjid At-Tadhkirah saya terangkan, saya tunjukkan di slide itu foto. Foto jembatan Perak yang putus dengan foto jembatan Perak yang belum putus. Itu kan penghubung antara Lumajang dengan Malang. Itu kan tebing dengan tebing ya, gunung dengan gunung. Kalau ada jembatan itu kelihatan dekat, tapi ketika jembatan itu diputus kelihatan jauh. Paham maksudnya? Ihdinas sirata. Ya Allah, berikanlah kami hidayah jalan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sesuatu jauh dan dekat itu gara-gara ada jembatan dan tidak ada jembatan. Masuk. Sesuatu itu jauh dan dekat karena nyambung dan tidak nyambung. Jenengan ini internet di rumah, kalau nyambung itu rasanya kan berhadapan-hadapan. Ya, walaupun jauh. Kami pernah cerita ketika kami di Tanah Suci, nelpon keluarga. Tanah Suci dengan tanah air itu kan jauh. Tapi kalau teleponnya itu nyambung, apalagi V-call, rasanya jauh didekatkan karena nyambung. Jangan dikira orang yang dekat pasti dekat, belum tentu. Siapa tahu hatinya itu jauh dan putus. Kalau keluarga, saudara kandung, sudah ditengarai harta warisan, biasanya dekat rasanya jauh.
Kita ada masalah dengan teman, dipaksa duduk dengan dekat karena jiwanya ada masalah. Itu rasanya. Makanya di dalam doa safar, watwi anna bu'dah, ya Allah dekatkan yang jauh. Di dalam doa safar itu ada seperti itu, watwi anna bu'dah, diawali dengan Allahumma anta sahibu fis safar, sesungguhnya engkau adalah temanku dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahli, engkau adalah penjaga pemelihara keluargaku, hartaku yang kami tinggal. Indah sekali. Selama perjalanan harapannya selalu didampingi Allah, Allahnya tidak putus. Selama perjalanan semoga keluarga kita yang kita tinggal, rumah kita yang kita tinggal tidak kebakaran, tidak kemalingan, dijaga oleh Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, lindungi dari safar yang melelahkan, capek, mengeluh. Kemudian wa ka'abatil mandor, lindungi dari penglihatan yang menyedihkan. Maksudnya itu ketika safar tiba-tiba ditampakkan kecelakaan, gempa, pokoknya yang mengerikan itu. Kita mengharapkan apa yang kita lihat dalam safar itu qurrata a'yun, menyejukkan dan menyenangkan. Diakhiri dengan apa? Wasu'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, lindungi dari perubahan harta dan keluarga. Saya merenung apa yang dimaksud perubahan harta ini, Pak Gofur. Oh, orang rekreasi biasanya duit entek. Ini ada perubahan ini. Ini kira-kira ketika belanja uangnya habis, ngeluh apa ngeluh? Salahi belanja. Memang susah. Sedih dibuat sendiri, senang juga dibuat sendiri. Akhirnya saya motivasi, semoga setelah belanja ini diganti Allah tunai, langsung amin. Tipis, ya Allah semoga tadi uang yang dibelanjakan ini diganti Allah tunai. Itu namanya perubahan harta, itu seperti itu, ya kan? Dompet yang tadinya kan tebel, siapa yang menghabiskan? Masa orang lain? Kan kita sendiri. Dan itu sering terjadi di pepergian itu, Pak Maimin. Kamu tadi harganya berapa? 10.000. Loh saya 5.000. Loh ngenes Pak Gofur. Tolong ikhlaskan. Itu betul Pututi. Jamaah umroh dan haji ketika sudah belanja di Madinah, itu belanja di Mekah. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau sudah perbandingan harta itu, harga itu ibu-ibu, langsung aura penyesalan itu ada. Ini yang menjadikan buntu rizki. Sudah, kita berpikir positif. Rizkinya penjual, kapan mana sedekah. Gitu aja kok repot. Itu namanya munkhalifatu fil mali wal ahli. Dan apa yang dimaksud dengan perubahan keluarga? Pernah terjadi juga kita pergi, maaf Pak, tiba-tiba disusul. Ada keluarga yang meninggal dunia. Ada keluarga yang sakit. Coba badan di sana tapi jiwa kon tadi loro. Badan direkreasi, jiwa di rumah. Tidak menutup kemungkinan dia pulang duluan, betul enggak itu? Itu namanya subhanallah. Itu namanya perubahan keluarga seperti itu. Enak-enak rekreasi disusul ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang ini, namanya perubahan. Atau mungkin ketika pulang perubahan keluarga juga. Ketika jenengan pulang, ketika rekreasi, safar, kesel enggak? Kesel. Kalau sudah kesel ini biasanya gampang tersulut apa? Itu perubahan pokoknya. Iki bapakku mari rekreasi kok berubah ini. Wes, insya Allah. Gimana enggak berubah? Dompet sudah tipis, tenaga habis. Wes pokoknya itu rawan sekali itu. Makanya kita safar itu kita tentukan sendiri,
Uang habis juga kita tentukan sendiri, marah juga marah sendiri. Ya Allah ya Karim. Bukan berarti Islam itu tidak boleh kita safar. Silakan safar, tapi menyertakan Allah. Allahumma antas sahibu fis safar. Masuk. Sekarang safar itu kita kaitkan Pak Fauzi dengan safar sholat. Sholat itu melakukan perjalanan rohani mendekati Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika kita sholat dengan doa, dengan gerakan, itu harapannya jiwanya itu safari ilallah. Tadi saya ketika wudhu Pak Ghafir menemukan judul. Sholat itu ternyata taman safari sholat. Baru sadar kan? Di Pandaan itu ada taman safari? Ya, ada taman safari 1, taman safari 2. Taman itu artinya kebun. Bahasa Arabnya kebun itu bustan, hadikotun, dan jannah. Jannah itu sering diartikan apa? Surga. Dan juga diartikan kebun. Kebun itu sinonimnya adalah taman. Taman safari artinya jalan-jalan. Orang itu kalau sudah di Taman Sari, apa yang dilihat? Ya macam-macam. Kalau taman safarinya itu binatang, yang lihat itu konco-konco. Oh koncoku. Ya Allah ya Karim. Dan itu perjalanan jauh rasanya dekat. Kenapa? Karena ada yang dilihat. Ada yang dilihat, ada yang disaksikan. Ketika menyaksikan itu biasanya 2 arah enggak? Ya enggak tahu juga, kadang searah apa 2 arah itu. Yang jelas biasanya ya 2 arah, menyaksikan dan disaksikan. Kalau kita memberikan makan monyet ya berapa arah ini? 2 arah. Oke, ketika kita melihat burung, kita bersiul, dia merespon kan 2 arah. Waktu berjalan itu tidak terasa. Orang itu kalau sudah di taman safari, keselnya ketika berjalan apa pas berhenti? Iya, pengalaman KB berarti. Iya, iya ya kesel ya. Gak kerasa. Ya Allah. Sekarang saya tanya, nah ketika sholat itu keselnya di proses apa di akhir? Apa di awal sudah kesel? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Sudah kesel di awal sudah. Ya Allah, ya Allah. Pak Mim, pengajak teman-teman Bapak Mim. Iya kan, dari awal itu sudah kesel. Tapi ketika besok rekreasi, walaupun membawa ransel, karena seneng, tidak terasa berat. Walaupun jaraknya jauh, karena seneng, dekat. Jadi tolong tumbuhkan seneng di awal sholat, di tengah sholat, dan di akhir sholat. Jangan sampai kita kalah dengan rekreasi. Rekreasi, safari, di awal seneng, ketika berangkat seneng, ketika sampai di tempat rekreasi, seneng. Tidak seneng ini yang menjadikan ruh kita, hati kita, di dalam sholat itu enggak ada gerakan, enggak ada safari. Pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam taman surgaku. Kemarin Bu Tuti masih ingat ya ketika di Masjid Tadkirah. Masya Allah, pelan-pelan. Jenengan pernah naik lift? Ya. Orang itu kalau naik lift, lantai berapapun terasa dekat, betul. Kalau di dalam lift.
Kalau di luar bisa naik. Ojo ngawur Pak Mamin. Betul enggak? Kalau di dalam lift ya, kita naik lantai berapapun kan tinggal pencet nomor, betul enggak? Tapi kalau di luar bisa naik. Kita biasanya sholatnya sudah di dalam apa masih di luar, maksudnya di permukaan, hanya syariatnya saja. Rata-rata masih di luar. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara kafah, secara sempurna. Rasul itu bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah itu terpesona di dalam sholat, karena sholatnya sudah di dalam hati dan jiwanya, Pak Maimin. Nah, sholat kita ini sudah di dalam hati jiwanya, apa masih di permukaan kulit? Rata-rata masih di permukaan. Orang bisa naik lantai 1 dan seterusnya itu di dalam lift apa di luar lift? Atau mungkin dia naik tangga manual? Hah? Ya Allah, ngerti maksudnya? Surat Al-Ma'arij, Ma'arij itu artinya naik, tempat naik. Bahwa tempat naik itu milik Allah dan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Semoga paham. Semoga paham. As-salatu mi'raj. Salat itu adalah tempatnya naik menghadap Allah. Tempat naik itu miliknya Allah. Kalau diberikan kepada yang dikehendaki berarti bisa naik. Kalau tidak diberi nggak bisa naik. Jadi kalau sholat kita itu terasa berat, capek dan letih, berarti tidak mendapatkan tempat naik dari Allah. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah tempat naiknya orang yang beriman menuju Allah, mendekati Allah, menghadap Allah. Jadi betul terasa berat. Terasa berat kalau salat kita itu tidak mendapatkan hidayah. Semoga jenengan tidak bingung dengan beberapa istilah yang intinya sama. Yang tadi kita istilahkan jembatan, sesuatu yang jauh menjadi dekat. Naik itu menjadi berat kalau tidak ada lift, kalau tidak ada tangga. Dan semuanya itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Dan diberikan kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang ingin, yang berkehendak. Allah akan ingin jika kamu ingin. Allah akan mendekat jika kamu mendekat. Tolong hidupkan rasa ingin. Logikanya gampang. Yang ingin saja tidak mesti diingini. Yang mendekati Allah belum tentu didekati, Pak Fauzi. Apalagi yang tidak ingin mendekati, tambah ini. Yang sholat bertahun-tahun, Pak Mimin, belajar ilmunya, praktek jatuh bangun, itu aja sering jatuhnya daripada bangunnya. Terus bagaimana mereka yang KO di dalam sholat? Ya enggak bangun-bangun. Siapa yang enggak bangun? Orang yang tidur plus mimpi enak. Masya Allah, Ashabul Kahfi Pak Gofur, 309 tahun tertidur di dalam goa itu. Semoga malam hari ini, semoga setiap kajian kita terbangun dari tidur panjang kita. Kayaknya kita ini sholat tapi tertidur. Tidak mampu menyadarkan, Bu Edi. Kita itu gerak tapi mimpi. Mimpi itu. Ya Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Mari kita kaji tentang nilai spiritual orang mabuk. Mabuk itu biasanya ngoceh, bicara, tapi nggak sadar. Ada lagi istilah ngelindur, mengigau, itu bicara,
tapi tidak sadar. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sudah bangun dari tempat tidurnya, tapi sholatnya itu masih berselimutan. Bacaan doanya masih berselimutan. Gerakan sholatnya itu masih berselimutan. Kenapa? Hati-hati. Titik kesadaran ini yang selalu diintai oleh iblis dan setan. Iblis dan setan berkata, gak apa-apa dia sholat, tapi yang penting jangan sampai sadar. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat itu untuk ingat dan sadar. Tolong nanti yang kembali kepada Allah, ruh kesadaran apa otak badan ini? Ruh kesadaran ini loh, yang nanti innalillahi, beratna ya Allah, Bunda Lufiana, yang kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat saya, yang asyhadu alla ilaha illallah, yang dipanggil Allah itu adalah kesadaran ini. Kesadaran ini, lihat, bukan lesan yang kembali kepada Allah, bukan otak yang kembali kepada Allah, tapi kesadaran ruh. Makanya ketika kita sholat, menyadarkan ruh supaya nanti ketika ajal menjemput dalam keadaan sekarat itu tidak mengalami sekarat. Masih ingat? Sekarat itu ada sekarat sholat, ada sekarat tidur, ada sekaratul maut. Paham istilah sekarat? Sekarat itu antara sadar dan tidak. Dan itu keadaan yang menyakitkan. Contoh bisa tidur dan tidak bisa tidur. Itu kan alam yang nggak jelas itu. Itu sakit nggak itu? Sakit itu. Ketika kita sholat juga sama. Untuk tembus kepada connect dan tidak connect. Itu sakit nggak? Silakan dengan buka internet. Zoom atau Meet itu. Nyambung enggak? Mentolo laptopnya apa ini? Mentolo HP-nya apa coba ini? Ada keselnya. Ya Allah, semoga contoh-contoh itu memahamkan kita. Pak Maimin, menyadarkan tidur panjang kita. Bahwa kita itu sering sholat tapi sekarat. Mabuk. Mabuk itu tidak sadar. Jadi ketika kita sholat, antara perkataan, doa, bacaan dengan kesadaran itu harus sinkron. Harus sinkron. Tolong biasakan antara apa yang kita katakan dengan hati itu sama. Biasakan. Kalau kita terbiasa, maka kita nanti berangsur-angsur tidak bisa bohong. Dan itu dilatih di dalam sholat. Masuk ya. Sholat itu melatih kejujuran. Antara bacaan dengan hati yang selama ini sering tidak sama. Bagaimana di luar sholat kita bisa jujur, kalau di dalam sholat kita itu belum bisa jujur. Yang disebut jujur adalah antara yang dikatakan dengan kenyataan, dengan hati itu sama. Coba mulai takbir sampai salam latihan kejujuran. Sehari semalam 5 waktu. Kemudian dikalkulasi 1 pekan, dikalkulasi 1 bulan. Itu nanti akan menjadikan kepribadian kita itu siddiq, jujur. Coba ya nanti kalau ada apa-apa, tolong jawab saya tidak ada. Jangan coba-coba kepada anak kecil. Pak Fauzi. Nah, nanti kalau ada tamu, bilang bapak tidur. Tamunya datang. Oh, namanya anak-anak. Itu nak, tamunya sudah datang. Gak taunya si anak itu bilang kepada tamu, kata bapak sedang tidur. Itu kan sama dengan melatih bohong anak. Ya. Melatih bohong anak itu. Jadi ketika kita sholat, jiwa kita tidak safari,
tidak berjalan, maka sebentar itu rasanya lama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perhatikan, linuriyahu min ayatina. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika sholat kita khusyuk, maka nanti Allah akan mengajari di balik rahasia doa ini. Linuriyahu min ayatina. Yang saya ibaratkan ketika jenengan ke taman safari, kan ada yang dilihat. Oke, malam ini Indonesia final. Betul nggak? Nah, kita belajar tentang spiritual bola. Ada nggak orang nonton bola itu merem dan ngantuk? Ketika nonton bola itu padahal yang ditonton adalah kemana bola itu lari. Ini Pak. Hore! Waduh, kemarin ketika tendangan penalti itu jantungan itu. Lihat Pak Kofur. Masya Allah. Nggak lihat. Oh, makanya nggak pernah jantungan sampean. Oh, mana turu. Saya aja nggak lihat, tapi lihat YouTube untuk materi dakwah. Itu jantungan itu. Masya Allah, pada menit 88 Indonesia kena penalti. Ya Allah. Itu kalau lihat YouTube komentarnya penonton Indonesia itu, ya, ketika penalti itu doanya macam-macam. Mumbul. Ya Allah, alhamdulillah enggak gol itu. Masya Allah. Jadi orang nonton bola enggak ada yang merem dan tidak ada yang ngantuk. Padahal yang dilihat adalah kemana bola itu lari. Tek, tek. Betul enggak? Ngantuk itu kalau misalnya TV-nya enggak ada siaran. Gelap. Ya. Kadang itu gelap tapi ada suaranya, mending. Ini sudah tidak ada suara dan tidak ada gambar. Kenapa orang zikir itu banyak meremnya? Karena di dalam hatinya enggak ada suara, enggak ada gambar. Gambar itu apa? Sabilun najwa, bisikan. Nah, hati kita itu Pak Fauzi, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, masih bisikan setan dan manusia. Sedangkan orang yang hatinya bersih itu bisikan Allah yang disebut ilham. Ketika hati ini Pak Mimin zikir, nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya, ya mending merem. Ketika TV itu nggak ada gambarnya, nggak ada siarannya, ya merem. Ngerti maksudnya itu? Itu yang dimaksud linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya. Allah akan memperlihatkan pembelajaran di balik doa-doa sholat atau di balik ayat yang dibaca. Ya Allah, semoga paham. Semoga paham. Taman safari sholat. Apakah sholat kita ini sudah menjadi taman? Tanda tanya. Apakah sholat kita ini betul safari? Apa lawannya safari? Safari itu kan jalan. Lawan katanya safari itu sakit, sakitin. Ada namanya safirin. Semoga jenengan enggak bingung. Pejalan ke Allah disebut torikin atau torikoh. Salikin, orang yang berjalan. Safirin, orang yang berjalan. Sering disingkat menjadi safari. Nanti kalau Ramadan biasanya, ayo safari masjid, berarti dari masjid ke masjid. Safari masjid. Tapi kalau baju safari, ya Allah ya Karim. Mari kita renungkan. Apakah sholat kita itu sudah menjadi taman? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Apakah sholat kita itu sudah menjadi safari, mulaku rabbihim? Kalau sholat kita itu sudah menjadi taman, lihat. Kalau sholat kita itu menjadi safari, sama seperti sudah masuk taman, bunga-bunganya warna-warni, ada burung yang warna-warni, ada pemandangan yang warna-warni. Kepingin pulang enggak? Kepingin? Enggak, karena sudah terpesona di balik pandangan demi pandangan itu. Itu yang namanya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah sholat kita itu sudah seperti itu? Enggak akan pernah bisa sholat kita seperti itu kalau tidak dipersilakan masuk. Wadkhuli. Perhatikan kata-kata wadkhuli. Kenapa menggunakan fi'il amar yang mu'annas? Karena yang dipanggil adalah jiwa. Jamak dalam tata bahasa Arab. Jamak benda itu dianggap mu'annas. Mu'annas itu adalah perempuan. Jadi jiwa itu dianggap perempuan. Karena apa? Jiwa itu meluas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, loh, menggunakan mu'annas. Menggunakan mu'annas. Mu'annas itu apa sih? Perempuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli. Menggunakan mu'annas. Masuklah. Jadi kita bisa masuk dan tidak kalau dimasukkan. Gimana Ustaz caranya? Ya minta dimasukkan. Enak mana? Dimasukkan sama masuk sendiri. Kalau masuk sendiri namanya pencuri. Tapi kalau dipersilakan enak. Jadi kita mulai takbir sampai sholat itu menunggu dimasukkan. Wasta'inu bisobri. Tunggulah dengan kesabaran, dengan tumak nina di dalam gerakan sholat, dan dengan tumak nina pelan-pelan ketika bacaan sholat. Nanti Pak Maimin, ketika kita sholat belum masuk dan sudah masuk itu terasa. Ini masih bacaanku ini belum masuk, ini belum dimasukkan sama Allah. Nanti kalau bacaan kita sudah dimasukkan Allah, mulai ada setrumannya. Kita kesetrum, jamaah yang mendengar juga kesetrum. Kalau sama-sama warka'u ma'arroki'in. Jangan-jangan nanti imamnya di dalam, makmumnya masih di luar. Itu yang sering saya ibaratkan Pak Maimin. Silakan jenengan itu bertamu, Pak Fauzi, membawa 4 teman. Yang Pak Maimin ajak masuk 3 teman. Di ruang tamu Bu Edi, ngobrol, ada hidangannya, ada kopinya. Sing pegel sing nunggu nang njaba itu loh. Yang nunggu di luar kayak suwe nih. Padahal waktu yang ada, yang dialami Pak Maimin dan kawan-kawan yang ada di dalam sama di luar waktunya sama enggak? Tapi kenapa perasaannya itu kok beda? Karena yang di dalam diajak ngobrol dan ada hidangannya. Sedangkan yang di luar sekedar menunggu. Jadi hati-hati. Kita sholat minta udkhulu fisilmi kafa, minta wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga sholat kita menjadi taman. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan semoga sholat kita itu menjadi tempat safari. Tapi saya curiga, safarinya kemana ya? Saya ini sholat Ustaz, tapi pikirannya ke jalan-jalan. Oh, Allah punya jalan, setan juga punya jalan. Ya Bu Edi, nah kita ini sering masuk jalan yang kemana ini? Maunya sih ke ihdinas siratal mustaqim, sabilun najwa, sabilillah. Tapi setan juga menawarkan, mengajak kepada jalan-jalan. Badannya sholat, jiwanya itu bukan jalan. Makanya kan harus diminta itu. Saya minta ya Allah, ihdinas sirat, minta jalan saya ini. Setan juga akan ngasih jalan itu.
jalan maghdubi yang dimarahi, waladhdallin dan jalan tersesat. Semoga salat kita itu mendapatkan GPS dari Allah. Kalau jenengan mendapatkan GPS dari Google, Masya Allah. Yang pernah mengalami muangkal dengan GPS Google itu. Ya Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jenengan ajari ya Allah rahasia ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabilun najwa, jalan mendekati Allah kalau sudah dekat rasanya berbisik. Jadikanlah sholat kami taman surga. Jadikanlah sholat kami taman safari. Mampu mendekati Allah dan didekati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan pada kalimat irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, itu safari ilallah. Ya Allah, ya Allah. Berat ya Allah. Ilmu sholat itu berat kalau tidak engkau pahamkan sendiri. Ajari kami ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kalau sholat kita betul-betul sudah ada di dalam sholat, orang yang sudah di dalam sholat akan berjumpa sodaqta. Udkhulu fi silmi kafah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati waju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya Allah, semuanya menggunakan fi di dalam. Masukkanlah ya Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Jangan hanya di luar. Kalau sholatnya hanya di luar, at-ta'abu wa nasabu, letih dan capek. Ya Allah. Baik, cukup berbisik itu di dalam. Berbisik itu di dalam. Fala tasma'u illa hamsa. Nyaris tidak terdengar. Kalau terdengar itu berarti masih di luar. Tapi kalau sudah tidak terdengar, fala tasma'. Boleh enggak saya katakan Bu Edi, gemuruh cinta. Gemuruh khusyuk. Ininya bergemuruh. Bergemuruh. Gunung meletus itu bergemuruh enggak? Saya enggak percaya itu kalau meletus. Ya marekom. Saya enggak percaya kalau dia itu cinta. Saya enggak percaya kalau ada listriknya, gampang, sentuhan. Betul enggak? Ustaz, sudah saya sentuh tapi enggak kesetrum, berarti ada hijab. Saya ini sudah sholat Ustaz, tapi enggak ada setrumannya, berarti masih ada hijab. Paham maksudnya ini?
Paham? Saya ini berbisik Ustadz, tapi nggak kedengar, berarti ada dinding. Beroo. Betul nggak? Ada hijab, waja'alna min baini aidihim saddan, dinding. Nah, dinding-dinding hati inilah yang perlu dibuka dengan istighfar supaya bisa berbisik. Kira-kira yang ada dindingnya hamba atau Allah? Hamba. Kata Allah, aku enggak pernah ada dindingnya. Kamu yang membuat dinding. La syarqiyya wala gharbiyya. Saya ini tidak ada jarak, tapi kamu yang pernah enggak jenengan punya teman yang jaga jarak? Pernah Pak Gofur? Dan terasa enggak? Diajak ngomong itu nyaman enggak? Kayaknya dia jaga jarak deh. Wah, gua ya. Iya itu. Atau dengan istilah menutup diri, betul enggak? Teman yang menutup diri dan membuka diri terasa enggak? Masa temannya ngomong, maaf ya, saya menutup diri ya? Enggak pernah. Maaf ya, saya membuka diri. Ya. Lihat saya, Allahu Akbar. Siapa yang membuka diri dan siapa yang menutup diri? Hamba atau Allah? Ya. Kita sering sholat, tapi masih tertutup. Ini kalau nggak belajar nggak akan sadar kalau dirinya menutup. Ya Rob, kenapa doaku nggak dikabul-kabulkan? Ya kan? Dikiranya Allah itu menutup doa. Dikiranya Allah itu menutup doa, enggak. Sinyalnya Allah, hidayahnya Allah itu seperti satelit. Satelit itu 24 jam enggak? Tapi kalau HP-nya off. Pak Fauzi, paham enggak Fauzi? Jenengan punya HP enggak? Ada sinyalnya enggak? Kalau hidup dan kalau ada kotanya. Kalau enggak ada kotanya, ada sinyal enggak? Enggak ada. Sinyalnya Allah itu 24 jam. Hatinya jangan sering off. Kalau hatinya sering off, maka akan menyalakan sinyal dan akan menyalakan satelit. Ini enggak ada ini satelitnya ini. Ini enggak ada setruman itu. Setrumnya Allah itu 24 jam. Tapi kenapa kok hati kita enggak ada setruman padahal juga membaca doa sholat dan gerakan sholat? Karena belum ada di fi. Apa fi? Fi itu di dalam. Setruman itu di dalam. Luarnya itu hanya bukti. Setuju? Setruman listrik itu di dalam. Di luarnya buktinya lampunya nyala. Setruman cinta di dalam, buktinya lesannya ngomong I love you. Nggak bingung. Ustadz sampai kesel bingung. Enggak, canda saja. Betul enggak? Di dalam ini. Di dalam. Sentalnya di dalam itu. Masya Allah. Gunung meletus itu kan di dalam. Baru nanti ada luarnya itu. Ya Allah ya Karim. Kalau cintanya manusia itu bisa dibuat-buat. Tapi kalau cintanya Allah tidak bisa. Kalau lihat gunung meletus apa? Loh, tandanya Allah marah ini. Ya Allah, semoga dengan majelis taklim kita memberikan kontribusi meredam marahnya Allah menjelang Desember gini ini biasanya ya nuwun sewu banyak yang ada yang nggak saya lanjutkan karena ini ada siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.